Luar biasa, salut dan angkat topi ya kepada abang kita Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, sarjana elektro ya, teknik elektro, yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo, yang tidak lain adalah upaya kami yang sudah cukup lama sejak tahun 2022 ya, di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada, atau sudah 3 jilid ya, persidangan di antaranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian Pengadilan Surakarta, dan kembali ke Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi ini adalah kami anggap sebagai blessing ya Bang ya, suatu berkah yang luar biasa ya, kalau istilah Pak Amin tuh blessing in the sky ya, in the sky ya, itu luar biasa, sangat berguna. Nah, karena ini berguna, kami khawatir tidak banyak masyarakat Indonesia yang paham ya. Mungkin taunya ini sekelompok orang yang sakit hati, sekelompok orang yang masih terus saja mengungkit-ungkit hal lama. Tidak Bapak Ibu sekalian ya. Anda perlu tahu bahwa yang memimpin Indonesia ini adalah seorang presiden primus inter parus. Maka dalam diri dia harus mempunyai semua karakter-karakter unggul nomor 1 ya, di antara yang utama yang dia miliki, termasuk di dalam hal tersebut adalah soal kejujuran ya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh presiden 2 periode, dalam hal ini Joko Widodo ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda semua, jika Bapak Ibu sekalian mungkin ya belum pernah melihat atau mendengarkan apa sih yang ditilik atau diselidik oleh Bang Dr. Rismon Hasiholan Sianipar ini ya, saya ingin sedikit memperkenalkan. Jadi ini sangat menarik sekali, beliau mengatakan bahwa jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak bisa kita katakan tidak layak ya, atau abal-abal. Sekelas UGM memberikan tanggapan seperti itu, walaupun yang memberikan tanggapan adalah dekan fakultasnya, yaitu Sigit Sunarta ya, Bang Rizal. Jadi apa diantaranya? Jadi dia tidak dia mengatakan Time New Roman saja tidak menggunakan S ya di Times itu. Harusnya kan Times New Romance begitu. Ini kelasnya UGM. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini tidak boleh terjadi ya. Karena ini tempatnya intelijensia, tempatnya kepandaian ya, derajatnya kehebatan dan kecerdasan begitu. Nah, kemudian ketika Pak Sigit Sunarta mempermasalahkan bahwa kenapa Anda tidak melihat bahwa sampul pengesahan tersebut sudah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh percetakan Prima ya, itu adalah percetakan Prima ya, yang sudah biasa melakukan penjilitan, kemudian fotokopi dan sebagainya. Nah, ini ada ketidaktelitian bahwa percetakan Prima ini sendiri adanya itu tahun 1986, sedangkan Jokowi itu ya lulus tahun 1985. Kira-kira mungkin nggak orang yang lulusnya tahun 1985 ya sudah terbentuk skripsinya, tiba-tiba diklaim sebagai bentukan penjilitannya itu oleh CV Prima Grafika tersebut yang justru muncul di tahun 1986. Jadi bayangkan betapa carut marutnya logika ini tadi ya, begitu. Nah, kemudian harusnya apa yang dilakukan oleh pihak Gajah Mada ketimbang mendenial atau terus berkelit begitu ya, seakan-akan akhirnya orang menganggap memang ini membela, ini melindungi begitu ya. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya, itu kata Bang Rismon ya. Kemudian apa? Cek kesesuaian teknologi zaman itu ya. Kita harus mengetahui bahwa skripsi Jokowi ini menggunakan teknologi WP, word processor yang dipakai ya, teknologi printingnya itu, sehingga bisa menghasilkan huruf secantik Times New Roman tersebut. Apakah sudah ada pada zaman itu? Ya, apakah sudah ada pada zaman itu? Sedangkan Wikipedia pun ikut-ikutan memberikan ini ya, pendapat bahwa itu baru ada tahun 92 dan masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 95. Jadi ini sungguh-sungguh suatu hal yang sangat boleh dikatakan konyol ya, pembelaan yang demikian itu. Meskipun ya pada podcastnya Bang Rismon itu ada memasukkan pembelaan dari kakak kelasnya Jokowi ya, yaitu angkatan tahun 1982. Jadi dengan serta-merta dia mengatakan itu betul katanya, bahwa saya juga ingat itu percetakan daripada Prima tersebut. Nah, ini juga agak ngawur ya, karena saat itu sedangkan dia ada lulusan tahun 1982, percetakan Prima itu belum ada. Bahkan secara bercanda Bang Rismon mengatakan apa?
kau lulus tahun 1982, pemilik Prima itu barangkali masih leye-leye, masih tidur-tiduran memikirkan apakah saya akan membuat suatu percetakan Prima begitu di tahun 1986 nanti begitu. Jadi ada